Halo semua, selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir ulang dalam mengatur niat kita supaya kita itu tidak salah kaprah atau salah langkah dalam beternak entok. Dikarenakan di dalam setiap usaha peternakan, segmentasi pasar harus kita tentukan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dari jenis entroknya terlebih dahulu. Ketika kita usaha beternak entrok dengan skala besar atau skala rumahan, kita harus bisa menentukan hasil dari ternakan kita itu nanti akan dibawa kemana. Apakah akan dibawa ke pasar, ataukah akan dibawa atau dipasarkan ke sesama peternak, atau kita akan mempersiapkan untuk ikut kontes. Jadi ketiga hal ini perlu kita perhatikan. Karena perawatan dari ketiga hal tersebut itu sangatlah berbeda, dari peracikan pakan, dari penataan kandang, ataupun dari penyediaan vitamin di dalam pencampuran air minumnya. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan entok lokal. Entok lokal kita sarankan adalah lebih dari 50 ekor ketika kita mempunyai usaha dalam pembesaran. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika kita itu beternak entok lokal dalam usaha pembesaran dan kapasitasnya itu hanya sedikit atau nanggung di bawah 20 atau di bawah 50, itu nanti kita akan kewalahan dalam penyediaan pakannya. Apalagi kita tidak tahu pakan yang sesuai atau pakan yang ideal sesuai dengan kriteria ternak kita. Ternak entok lokal kita berikan pakan pabrikan secara full, maka hasilnya akan memuaskan. Tetapi dari segi harga engkrekan atau dari segi harga pasar, ini maksimal kemungkinan besar usia 6 sampai 7 bulan itu hanya di angka Rp60.000 sampai Rp80.000. Hal ini akan sangat merugikan kita. Maka dari itu perlu adanya pakan alternatif, baik dari alternatif hijau-hijauan atau alternatif dari fermentasi. Ketika kita menggunakan fermentasi, maka komposisi bahan pakannya itu harus kita perhatikan, hindari bahan pakan yang sangat besar dalam mengandung gas. Hindari kubis-kubisan atau kol-kolan, ini sangat disarankan atau sangat tidak disarankan dalam pemakaiannya. Jadi kalau kita memberikan pakan fermentasi, usahakan pakan yang berprotein rendah seperti ampas tahu, ampas ketela, ataupun getebok pisang. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mempunyai pangsa pasar ke peternak pemula, atau yang bisa dikatakan adalah kita menjual hybrid ya. Hybrid itu adalah sistem ternak yang gennya itu masih diunggulkan, seperti entok jumbo atau entok jumbo leher beton. Kedua jenis entok ini sangat dibutuhkan oleh para peternak untuk pengembangan. Jadi kita jangan salah dalam pemahaman. Jenis entok itu ada dua, jumbo leher panjang dan jumbo leher beton. Nah, ini ketika kita mempunyai ternakan entok ini, kapasitas entoknya tidak terlalu banyak, tidak masalah karena harga jualnya sangat tinggi. Tetapi perlu diperhatikan ketika kita mempunyai ternakan entok jumbo ini, untuk segmentasi pengembangan ternak atau nantinya kita akan ternakkan kembali ke sesama peternak pemula, maka pakan jangan main-main dengan pakan. Jangan diberikan pakan fermentasi ataupun pakan alternatif yang lain. Perlu diperhatikan pemberian pakan pabrikan ini sangat dibutuhkan. Terlebih lagi dalam cuaca pancaroba seperti ini, suhu panas yang sangat tinggi, ini juga akan sangat rentan karena kualitas imun tubuh entok jumbo ini sangat rentan sekali ketika menghadapi cuaca panas. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Itu segmentasi pasar yang kedua. Yang ketiga, segmentasi pasar yang ke kontes. Ini memang sangat rumit sekali karena ada yang mengatakan ketika kita persiapan kontes, maka yang perlu diperhatikan adalah pakan. Jangan bermain-main dengan pakan. Pakan harus diperhatikan baik dari kandungan protein maupun kandungan gizinya. Jadi jangan sekali-kali bermain-main dengan pakan ketika kita memelihara entok jumbo dan entok jumbo yang bisa dikembangkan oleh peternak pemula ataupun entok jumbo yang larinya ke kontes.
Jadi setiap langkah usaha kita awal harus kita tentukan. Segmentasi pasar perlu, karena ini nantinya akan lari ke kos pakan. Ingat, kos pakan kita 75% adalah masuk ke dalam pakan, dan yang lain adalah keuntungan kita 30%. Jadi perlu diperhatikan jenis apa yang akan kita budidaya dan larinya apakah nanti ke segmentasi pasar yang sifatnya konsumsi atau nanti akan dikembangkan ke para peternak pemula atau larinya akan ke kontes. Semua jenis endok yang saya bicarakan atau kita diskusikan siang ini perlu perawatan yang berbeda-beda. Jangan disamakan. Jadi tentukan segmentasi pasar kalian dan tentukan jenis endok yang akan kalian kembangkan. Tingkatkan inovasi untuk menekan harga kos pakan produksi kandang kita. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.